Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-73. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sesaat Ki Sumangkar itu tenggelam dalam angan-angannya, tetapi kemudian disadarinya bahwa di sekitarnya masih berdiri para prajurit Jipang. Bahkan mereka yang luka pun masih belum mendapat perawatan sama sekali. "Hei, kenapa kalian menjadi bingung?" katanya kemudian. "Lihat, kawan-kawanmu yang luka. Nah, tolonglah dan obati mereka." Beberapa orang tersadar dari kekagumannya. Segera mereka mencoba merawat kawan-kawan mereka dan membawa mereka kembali ke perkemahan. Tetapi ketika seseorang mengajak Bajang kembali, terdengar Bajang menjawab, "Aku masih mampu berjalan sendiri." Tetapi sepeninggal kawannya itu, Bajang berjalan perlahan-lahan mendekati Ki Sumangkar. Dengan hormatnya ia mengangguk sambil berkata, "Maafkan aku, bagaimana aku harus bersikap setelah aku melihat apa yang telah kau lakukan?" "Oh," seru Ki Sumangkar, "aku tidak menuntut perubahan sikap kalian terhadapku. Aku tetap seorang juru masak." Desah Bajang. "Alangkah bodohnya aku. Kenapa aku tidak melihat keadaan ini sebelumnya? Kenapa aku tidak tahu siapakah sebenarnya Ki Sumangkar itu?" "Jangan ribut," sahut Ki Sumangkar. "Kembalilah dan pelihara lukamu. Mungkin si Danti dan Ki Tampakwedi akan datang di saat-saat lain." Kembali Bajang mengangguk hormat. Kemudian ia melangkah pergi meninggalkan Ki Sumangkar yang masih berdiri di tempatnya. Yang tinggal kemudian adalah Tundun sendiri. Dengan cemas ia melihat Ki Sumangkar masih menggenggam pedangnya. Orang tua itu masih belum meninggalkan tempatnya dan bahkan kemudian perlahan-lahan melangkah mendekatinya. "Kenapa kau masih berdiri di situ?" terdengar orang tua itu bertanya. Tundun itu pun kemudian menjawab dengan gemetar, Tidak, tidak." "Apa yang tidak?" bertanya Ki Sumangkar pula. Tundun menjadi bingung. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Perlahan-lahan Ki Sumangkar datang kepadanya sambil berkata, "Kenapa kau tidak kembali ke perkemahan?" "Ya, ya," sahut Tundun terbata-bata. Aku akan kembali." "Nah, kembalilah," berkata Ki Sumangkar pula. Tundun memandang Ki Sumangkar tanpa berkedip. Terasa tengkuknya meremang seakan-akan Ki Sumangkar itu telah mencekamnya dan dengan penuh kemarahan membantingnya jatuh di tanah. Tetapi Ki Sumangkar masih tegak. Bahkan kembali ia mendengar suaranya, "Marilah kita kembali bersama-sama." Seperti orang kehilangan kesadaran ketika Tundun melihat Ki Sumangkar berjalan mendahului, ia pun berjalan pula di belakangnya dengan kepala tunduk. Hanya sekali-sekali terasa sakit di tangannya masih menyengat-nyengat, tetapi ia sama sekali tidak berani mengeluh. Bahkan ia terkejut ketika tiba-tiba Ki Sumangkar berkata, "Apakah tanganmu masih sakit?"
Sesaat Tundun menjadi bingung, namun kemudian ia menjawab, Tidak, sudah tidak sakit." Mendengar jawaban itu Ki Sumangkar berhenti. Ketika ia berpaling, dilihatnya tangan kiri Tundun meraba-raba tangan kanannya, dan Tundun pun terkejut pula. Tergagap-gagap ia berkata, masih, tanganku masih sakit." Ki Sumangkar tersenyum. Ia masih menggenggam pedang Tundun. Karena itu maka katanya sambil menyerahkan pedang itu, "Inilah pedangmu." Tundun memandang Ki Sumangkar seperti memandang hantu, sehingga Ki Sumangkar tertawa karenanya. "Hihihi, jangan cemas Tundun, aku tidak apa-apa." Kata-kata Ki Sumangkar itu seolah-olah telah mengembalikan segenap kesadaran Tundun. Tiba-tiba ia merasa betapa besar kesalahan yang telah dilakukan atas orang tua itu sehari ini, sehingga sampai pada puncak kebodohannya mencoba membunuhnya. Karena itu tiba-tiba Tundun itu berjongkok di hadapan Ki Sumangkar sambil berkata, "Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu siapa sebenarnya Tuan." Ki Sumangkar terkejut melihat sikap itu. Dengan serta-merta ditariknya lengan Tundun. "Berdirilah, aku bukan orang berpangkat di sini. Aku adalah seorang juru masak." "Tetapi apa yang Tuan lakukan telah benar-benar mengejutkan. Tuan telah berhasil mengusir Ki Tambak Wedi." "Bukan aku seorang diri," jawab Ki Sumangkar, "tetapi bersama-sama. Tetapi aku telah berani mencoba membunuh Tuan." "Jangan sebut-sebut itu lagi, lupakanlah. Namun hal ini dapat kau jadikan pelajaran bahwa kau harus lebih banyak mempergunakan otakmu daripada tenaga dan perasaanmu." "Baik Tuan." "Jangan panggil aku Tuan." Tundun tidak menyahut, tetapi ia hanya mengangguk saja. "Nah, kembalilah dahulu," berkata Ki Sumangkar. "Rusa panggang itu telah masak." "Bukan untukku," sahut Tundun. Kembali Ki Sumangkar tertawa. Dipandanginya saja kemudian, ketika Tundun itu meninggalkannya kembali ke perkemahan, sekali-sekali ia masih meraba-raba tangannya yang seakan-akan terkilir. Ia hanya merasakan sebuah tangkapan pada pergelangan tangannya, dan yang diketahui kemudian, pedangnya terlepas dan berpindah ke tangan Ki Sumangkar, sedang dirinya sendiri terdorong beberapa langkah ke samping. "Benar-benar di luar dugaanku," keluh Tundun. Sepeninggal Tundun, Ki Sumangkar berdiri seorang diri dalam terik cahaya matahari yang menyusup di antara celah-celah dedaunan. Sekali-sekali ia memandangi matahari itu, dan setiap kali ia bergumam dengan lirih, "Apa yang terjadi di pertempuran itu?" Kedatangan Ki Tambak Wedi dan Sidanti telah menambah hati orang tua itu menjadi gelisah. Ia tidak sampai hati melihat macan kepatihan kehilangan kewibawaannya, kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri sebagai penerus keturunan ilmu Kedung Jati. Tetapi ia sebenarnya tidak bisa melihat perkembangan yang semakin suram dari murid saudara seperguruannya itu dalam perjuangannya. Sebenarnya lah, Ki Sumangkar tidak dapat menyetujui seluruh apa yang dilakukan oleh Tohpati, tetapi ia tidak dapat mencegahnya. Ia tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukannya sampai saat terakhir. Justru karena Tohpati tahu
bahwa ia tidak sependapat dalam beberapa hal, maka diletakkannya Ki Sumangkar di sudut-sudut perkemahan, di tepi-tepi perapian, seperti kesenangannya sendiri, memasak. Saat ini, anak itu sedang berjuang melawan maut, desis Ki Sumangkar itu sambil sekali lagi menatap matahari. Mudah-mudahan ia selamat. Namun hatinya berdesir mengenang pertempuran kali ini, pertempuran yang menurut kata-kata Macan Kepatihan sendiri adalah pertempuran terakhir. Kenapa terakhir? Gumamnya. Ki Sumangkar kemudian berjalan menepi, perlahan-lahan diletakkannya tubuhnya di bawah rindangnya pohon benda, sekali-sekali dikenangnya wajah Ki Tambakwedi yang bengis dan sekali dibayangkannya wajah-wajah yang tegang di medan peperangan Sangkal Putung. Keduanya merupakan bahaya, desisnya. Kenapa aku tidak diperbolehkannya ikut serta? Ki Sumangkar itu berkata kepada diri sendiri. Tetapi kalau aku pergi, maka perkemahan ini pasti akan menjadi ajang pengaruh Ki Tambakwedi itu. Mungkin Tundun dan kawan-kawannya telah pergi meninggalkan Macan Kepatihan. Dengan demikian, maka perkemahan ini akan menjadi kosong. Nanti apabila laskar itu datang kembali, maka mereka akan menjadi semakin parah. Parah karena pertempuran itu, dan parah karena mereka datang di tempat yang kosong, tanpa penyambutan, tanpa makanan. Alangkah sedihnya Macan Kepatihan. Apalagi kalau usahanya kali ini untuk merebut Sangkal Putung tidak berhasil. Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya, namun ia tidak juga berdoa supaya Macan Kepatihan berhasil merebut Sangkal Putung. Ia tidak ingin membayangkan bagaimana perempuan dan anak-anak Sangkal Putung menjadi ketakutan dan menjadi barang rayahan yang akan diperlakukan dengan semena-mena. Karena itu, Ki Sumangkar menjadi bingung apakah yang sebaiknya dilakukan. Ketika kemudian ia melihat seseorang di kejauhan, maka segera ia berdiri dan berjalan ke perkemahan kembali. Kepada orang yang dilihatnya itu, Ki Sumangkar melambaikan tangannya memanggil. Orang yang dipanggilnya itu pun datang mendekat, seolah-olah sedang menyongsongnya. "Akan kemanakah kau?" bertanya Ki Sumangkar. "Mengambil air," jawab orang itu. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Apakah luka Bajang sudah diobati?" "Sudah." "Bagaimana keadaannya?" "Tidak apa-apa, ia sudah dapat bekerja lagi di dapur." "Tolong panggil anak itu kemari." Orang itu pun segera kembali untuk memanggil Bajang. Ki Sumangkar sendiri tidak meneruskan langkahnya. Kini kembali ia duduk di bawah rimbunya dedaunan hutan. Sekali-sekali diamat-amatinya burung-burung liar yang berterbangan, hinggap dari dahan yang satu ke dahan yang lainnya. Bajang pun segera datang mendekatinya. Tetapi sikap anak itu telah jauh berbeda dari sikapnya sehari-hari. "Kiai memanggil aku?" ia bertanya. Mendengar pertanyaan itu Ki Sumangkar terkejut, tetapi ia pun tersenyum. "Sejak kapan kau menyebut aku demikian?" Bajang menjadi tersipu-sipu sehingga ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. "Duduklah Bajang," minta Ki Sumangkar.
Bajang pun segera duduk di samping Ki Sumangkar. Terasa beberapa pertanyaan melonjak-lonjak di dalam dadanya. Dalam tanggapannya Ki Sumangkar yang duduk di sampingnya itu sama sekali bukan Ki Sumangkar yang dikenalnya setiap hari. Ki Sumangkar itu seolah-olah adalah orang baru di dalam perkemahan itu. Orang baru yang sakti melampaui kesaktian macan kepatihan sendiri. "Bajang," berkata Ki Sumangkar. Ki Sumangkar sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba ia menaruh kepercayaan kepada anak itu. Tiba-tiba saja ia melihat kelebihan Bajang dari orang-orang lain. Sejak ia melihat sikap anak itu menghadapi kekasaran tundun atasnya, dan kemudian dilanjutkannya kata-katanya. "Apakah pekerjaanmu sudah siap?" "Belum seluruhnya, Kiai, tetapi segera akan selesai." "Maksudku, bagaimanakah kalau aku hari ini berhalangan membantumu di dapur? Apakah pekerjaan kita dapat selesai sebelum petang?" "Oh, tentu, tentu. Dan seharusnya Kiai tidak lagi bersusah payah bekerja di dapur. Kiai dapat memerintahkan Tundun untuk melakukannya. Ia pasti tidak berani membantah lagi." "Tidak, Bajang. Aku sendiri memang memilih pekerjaan itu. Jangan kau sangka bahwa macan kepatihan tidak mengenal aku. Sono Keling dan alap-alap Jolotundo itu pun mengenal siapa Sumangkar. Tetapi sengaja aku minta mereka untuk membiarkan aku melakukan pekerjaan yang aku senangi." "Oh, jadi Raden Tohpati telah mengenal Kiai?" "Sudah, Bajang. Sejak di Kepatihan Jipang. Mantahun adalah kakak seperguruanku." "Oh," Bajang menjadi pucat. Tetapi cepat-cepat Ki Sumangkar menyambung. "Tetapi aku sama sekali bukan seorang pejabat pemerintahan seperti Patih Mantahun. Aku sejak di Kepatihan adalah seorang juru masak." Bajang menundukkan kepalanya. Baru kali ini ia menjadi jelas siapakah kawannya yang selama ini dianggapnya sebagai seorang tua yang telah tidak lagi mampu bekerja terlalu keras, yang oleh orang-orang lain disebutnya juru masak yang malas. "Tetapi Bajang," berkata Ki Sumangkar kemudian, "jangan kau menganggapku berlebih-lebihan. Sikapmu jangan kau rubah seperti terhadap seorang pemimpin." "Bajang," kembali terdengar suara Ki Sumangkar. "Bagaimana dengan pertanyaanku? Hari ini aku tidak dapat membantumu." "Tidak apa-apa, Kiai. Betul, aku dan kawan-kawan yang lain akan dapat menyelesaikannya. Silahkan Kiai beristirahat." Ki Sumangkar menggeleng. Katanya, "Aku tidak ingin beristirahat, Bajang." Sekilas Bajang berpaling, dilihatnya wajah Ki Sumangkar yang suram, lalu terdengar ia bertanya, "Apa yang akan Kiai lakukan sekarang?" "Aku akan pergi." "Pergi?" "Iya, Kiai akan pergi kemana?" desak Bajang. Sesaat Ki Sumangkar menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian jawabnya, "Sebenarnya sejak macan kepatihan berangkat, hatiku menjadi gelisah, seolah-olah aku melepas anak di tepi sungai." Bajang mengangkat wajahnya, tiba-tiba ia bertanya, "Kenapa Kiai tidak turut ke Sangkal Putung? Bukankah tenaga Kiai akan sangat berguna untuk merebut daerah itu?" "Aku tidak tahu kenapa macan kepatihan menolak tawaranku. Disuruhnya aku tinggal di perkemahan ini." "Apakah sekarang Kiai akan menyusul ke Sangkal Putung?" Ki Sumangkar mengangguk. "Ya," jawabnya, "aku ingin melihat pertempuran itu." Bajang mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya,
Apakah aku dapat ikut serta, Kiai? Ki Sumangkar menggeleng. Jangan, perjalananku mempunyai bentuk yang lain dari perjalanan sebuah pasukan. Karena itu, biarlah aku pergi sendiri. Bukankah kau mempunyai pekerjaan yang cukup penting di sini, menyiapkan makan untuk pasukan itu? Bajang mengangguk, gumamnya. Baik, Kiai. Mereka berdua, Bajang dan Ki Sumangkar, untuk sesaat saling berdiam diri. Mata Ki Sumangkar yang redup memandang jauh menembus rimbunya hutan. Hatinya kini sedang dilibat oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Ia merasa bahwa seakan-akan kini ia berdiri di simpang jalan dan diketahuinya bahwa kedua simpangan itu sama-sama tidak dikehendakinya, bahkan kembali pun tidak akan dapat ditempuhnya. Tiba-tiba Ki Sumangkar itu tersentak ketika ia mendengar seperti jerit seseorang. Ketika ia mengangkat wajahnya, barulah disadarinya bahwa suara itu adalah suara seekor burung elang yang bertempur di udara. Desahnya, aku harus pergi, Bajang. Bajang berpaling sambil mengangguk. Silakan, Kiai. Kedatangan Kiai akan banyak memberi bantuan kepada pasukan itu. Ki Sumangkar menggeleng. Belum tentu, bahkan mungkin aku akan diusir oleh Angger Tohpati. Kalau Raden Tohpati itu memerlukannya, maka kehadiran Kiai akan sangat membesarkan hatinya. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia berdiri membenahi pakaiannya dan berbisik seakan-akan kepada dirinya sendiri. Aku akan pergi, tetapi aku harus kembali dulu ke perkemahan. Marilah, Kiai, sahut Bajang. Ki Sumangkar kemudian tidak berkata-kata lagi. Cepat-cepat ia berjalan ke perkemahan, langsung masuk ke dalam gubuknya. Bajang yang mengikutinya berdiri tegak di muka pintu gubuk sambil mengawasi apa yang sedang dicari oleh Ki Sumangkar itu di bawah tumpukan jerami, tempat ia tidur di malam hari. Bajang terkejut ketika ia melihat benda itu. Ia pergi kemana saja bersama pasukan dan ia pergi kemana saja bersama Ki Sumangkar. Tetapi ia belum pernah melihat benda itu. Benda ini adalah benda peninggalan, desis orang tua itu. Jarang kau melihatnya. Aku selalu membawanya, di antaranya barang-barang yang lain dan berbalut kain. Benda itu mirip benar dengan benda yang paling berharga dalam pasukan itu, meskipun agak lebih kecil. Tongkat baja putih dengan kepala yang berwarna kekuning-kuningan, mirip benar dengan tongkat baja putih milik Tohpati. Dengan suara gemetar Bajang bertanya, apakah benda itu lain dengan yang dimiliki oleh Raden Tohpati? Gurunya adalah seperguruan dengan aku. Kami masing-masing menerima senjata serupa, dan senjata kakak seperguruanku itu kini telah jatuh ke tangan Tohpati, murid satu-satunya. Bajang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia belum pernah melihat Ki Sumangkar menjinjing senjata selain menjinjing kapak, pisau dapur, atau sebuah kelewang pembelah kayu. Kini orang tua itu menjinjing sebatang tongkat baja putih berkepala kekuning-kuningan, berbentuk tengkorak. Agak lebih pendek sedikit dari tongkat Tohpati. Alangkah jauh bedanya. Ki Sumangkar yang setiap hari berjongkok di dapur itu, dan kini Ki Sumangkar yang menjinjing tongkat itu. Karena itu, maka terasa hatinya berdesir. Kiai, ternyata Kiai adalah seorang yang menakjubkan. Meskipun Kiai dapat mengimbangi kesaktian Ki Tambakwedi, namun
selama ini Kiai dapat merendam diri dalam keprihatinan, berkata Bajang kemudian. Kau salah sangka, Bajang, sahut Ki Sumangkar. Selama ini aku sama sekali tidak merendam diri dalam keprihatinan. Bahkan aku merasa bahwa aku mendapat istirahat yang panjang. Aku tidak perlu lagi bekerja terlalu berat di peperangan. Betapapun saktinya seseorang, namun perang adalah pekerjaan yang berat. Mungkin aku merasa bahwa seseorang tidak berarti dalam olah senjata. Namun di dalam peperangan, ia tidak berdiri sendiri. Dan aku tidak hanya melawan musuh-musuh itu seorang lawan seorang. Seandainya musuh-musuhku adalah orang-orang yang lemah dan sama sekali tidak berarti, sehingga aku akan dapat membunuhnya seperti menebas batang ilalang. Namun dalam keadaan yang demikian, musuh yang terberat adalah perasaan sendiri. Apakah aku akan dapat tidur dengan tenang setelah aku mengotori tanganku dengan darah orang yang lemah dan tidak berarti itu? Apakah aku akan dapat tidur nyenyak kalau aku sempat menghitung orang yang telah aku bunuh? Tidak, Bajang. Aku tidak bisa. Karena itu, pekerjaan di dapur adalah pekerjaan yang menyenangkan bagiku, bagi seorang pemalas. Bajang tidak menjawab. Kini ia melihat Ki Sumangkar itu telah siap, dan Bajang itu mendengar Ki Sumangkar berkata, "Lakukan pekerjaanmu dengan baik-baik, Bajang. Aku akan pergi ke Sangkal Putung untuk melihat peperangan itu." Bajang melangkah ke samping ketika Ki Sumangkar berjalan ke pintu. Lamat-lamat terdengar ia berdesis, "Selamat jalan, Kiai. Mudah-mudahan perjalanan Kiai akan sangat berarti." Ki Sumangkar mengangguk. Sahutnya, "Mudah-mudahan. Apakah kau ingin aku turut bertempur?" bertanya orang tua itu. Bajang mengangguk. "Ya," jawabnya. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kata-kata Bajang adalah kata-kata yang wajar. Setiap prajurit Jipang menghendaki kemenangan. Setiap prajurit Jipang ingin segera membelah Sangkal Putung, menguasainya, dan memiliki setiap kekayaan yang ada di dalamnya. Tetapi apakah dengan mengalahkan Sangkal Putung, Bajang akan tunduk di bawah kaki Macan Kepatihan? Ki Sumangkar itu menggeleng. "Jauh, terlalu jauh jalan yang harus ditempuh," katanya di dalam hati. "Mungkin sepanjang umurku, keinginan untuk itu tidak akan pernah tercapai. Yang dapat dilakukan adalah menduduki suatu tempat untuk kemudian meninggalkannya setelah dirampas segenap kekayaan. Dalam keadaan demikian, maka sulitlah bagi Laskar Jipang untuk mengekang diri dalam lingkaran peradaban dan kemanusiaan." Dalam kebimbangan itulah, kemudian Ki Sumangkar siap meninggalkan perkemahannya. Ia tidak tahu manakah yang paling baik dilakukan. Ia tidak sampai hati melihat Macan Kepatihan selalu disiksa oleh kekalahan demi kekalahan. Namun ia tidak akan sampai hati pula melihat Sangkal Putung menjadi ajang kehancuran. Sebelum Ki Sumangkar itu meninggalkan perkemahan, maka pesan yang diberikan kepada Bajang adalah, "Hati-hatilah dengan kawan-kawanmu, Bajang. Tawaran Ki Tambak Wedi dapat mempengaruhi kesetiaan mereka kepada Macan Kepatihan." "Aku akan mencoba memperhatikannya, Kiai," jawab Bajang. Ki Sumangkar itu pun kemudian berjalan dengan hati yang bimbang. Dijinjingnya tongkatnya, namun ia tidak yakin apakah tongkat itu akan dipergunakannya. Sudah terlalu lama ia menyimpannya, bahkan hampir ia tidak pernah membayangkan
bahwa tongkat itu akan dipergunakannya lagi, meskipun keadaannya masih terbelenggu dalam kekalutan dan peperangan. Tetapi tongkat itu kini dijinjingnya. Sekali-sekali Ki Sumangkar yang tua itu menengadahkan wajahnya. Di langit matahari berjalan dengan malasnya, namun terik panasnya seakan-akan membakar kulit. Ki Sumangkar itu kemudian mempercepat langkahnya. Sekali-sekali ia masih harus meloncati air yang tergenang, sisa hujan yang lebat semalam. Dalam pada itu di ujung kademangan sangkal putung pertempuran yang dahsyat masih saja terjadi. Pekik dan ratap di antara dentang senjata. Anak-anak muda sangkal putung sudah tidak berteriak-teriak lagi. Mereka seakan-akan sudah kehabisan tenaga dalam perlawanan yang semakin berat, semakin lama. Terasa bahwa anak-anak sangkal putung menjadi semakin kendor. Untara yang melihat keadaan itu menjadi semakin prihatin. Pertempuran itu semakin bergeser ke kanan. Bukan saja bergeser ke kanan, tetapi Untara terpaksa beberapa kali menarik diri untuk memberi kesempatan kepada Sedayu dan Suwandaru untuk membantu mengurangi tekanan-tekanan di induk pasukan. Hudaya di satu sisi bersama Agung Sedayu dan Sonya beserta Patra Cilik di sisi yang lain bersama Suwandaru telah memeras tenaga mereka. Mereka bertempur sambil berusaha untuk tetap memberi kesegaran kepada anak-anak muda sangkal putung. Namun pedang-pedang mereka sudah tidak terayun sederas pada saat mereka mulai. Bahkan dengan demikian, maka korban berjatuhan satu demi satu. Setiap kali Suwandaru mendengar Pekik kesakitan, setiap kali ia menggeram dan pedangnya menyambar-nyambar seperti kilat di langit. Tetapi lawannya adalah prajurit-prajurit terlatih yang sedang berputus asa, sehingga bagaimanapun juga maka ia harus berjuang sekuat-kuat tenaganya. Untunglah bahwa Kiai Geringsing telah memberinya bekal secukupnya, sehingga ia tidak perlu berkecil hati menghadapi prajurit-prajurit itu. Tetapi kawan-kawannya, anak-anak muda sangkal putung adalah berbeda. Tohpati tersenyum melihat kemenangan-kemenangan yang dicapainya. Ia telah lupa segala-galanya. Ia lupa kebimbangan-kebimbangan yang mencekam hatinya. Ia lupa kejemuan-kejemuan yang selama ini merayapi jantungnya. Sebagai seorang prajurit yang mendapatkan beberapa kemenangan di medan perang, maka pastilah akan menggugah tekadnya lebih dahsyat lagi. Demikianlah macan kepatihan saat itu. Kemenangan-kemenangan itu seakan-akan telah menambah kekuatannya. Bahkan perasaan itu melimpah kepada setiap prajurit yang ikut dalam pertempuran itu. Agak jauh dari pertempuran itu, Ki Sumangkar berhenti di bawah rindangnya pepohonan liar di pinggir lapangan rumput dan tanah-tanah persawahan yang tidak ditanami. Tempat pertempuran itu terjadi. Begitu asiknya ia melihat pertempuran itu, sehingga perhatiannya seluruhnya ditumpahkannya kepada gemerlapnya pedang dan sorak kemenangan pada tiap-tiap kelompok. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.